Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi yang sedang sehat-sehat tentunya. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan Jamboard untuk Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan PJJ maupun untuk anak-anak yang sedang melaksanakan PJJ. Oke, pertama kita ketik dulu, nanti akan menggunakan Google Classroom. Kita ketik dulu Google Classroom-nya. Karena aplikasi ini ada juga di Google Classroom, sehingga kita pakai Google Classroom. Nah, muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu guru dan juga siswa. Nah, di sini menggunakan akun saya, ini pojok kanan yang ada fotonya, ini foto saya, dan sebelah kirinya ada titik 9, kita klik lalu scroll ke bawah. Nah, cari aplikasi Google Jamboard yang ini. Nah, Jamboard yang ini Bapak Ibu guru ya, dan setelah kita klik saja. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Nanti kita akan membuat baru, maka nanti ketik plus di sini di pojok kanan bawah ada new jam, ya, new Jamboard baru maksudnya gitu ya. Oke, kita buka. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini ada fitur-fitur atau apa simbol-simbol yang nanti akan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu guru. Ini yang pertama title-nya dulu, title jam kita ganti. Nah, misalnya pembelajaran bahasa Inggris kelas 9. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul namanya ya, pembelajaran bahasa Inggris kelas 9. Nah, Bapak Ibu, ini di sini di sebelah kiri ini ada pen, kita klik ya. Nah, pen ini ada macam-macam, ini ada yang pen, kemudian ada yang marker, kemudian di sebelah kanannya ada highlighter, terus ada brush. Ini semua bisa dikasih warna, ada warna hitam, biru, hijau, kuning, merah. Kita coba ya yang misalnya yang pen kan biasanya warnanya hitam ya. Ini bisa kita gunakan di sini untuk, nah misalnya untuk tanda tangan gitu ya. Terus yang simbol di bawahnya erase itu untuk menghapus. Kita klik di sini, nanti yang tanda tangan ini kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu guru, mudah ya, gampang. Baik, lanjutnya ini ada select itu untuk mengarahkan kemana. Ini misalnya tulisannya mau diarahkan menggunakan ini select ya. Kemudian yang berikutnya adalah sticky note itu gunanya untuk menulis. Nah, misalnya kita klik aja ya, klik. Nah, akan muncul seperti ini. Misalnya untuk presensi ya, misalnya boleh kita misalnya nama Haryo gitu. Lalu di sana ada cancel, ada save, maka pilih yang sebelah kanan save. Nah, ini sudah muncul, lalu biar hilang di cancelnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian misalnya yang lain, misalnya biasanya dilakukan di HP siswa ya, misalnya Ananda. Oke, save lagi. Nah, ini kita cancel. Nah, kita taruh di sini. Terus yang bawahnya circle berarti lingkaran. Nanti untuk membuat lingkaran. Nah, misalnya gini. Kalau lingkarannya mau warna boleh juga. Kita kasih warna di sini, ada warna misalnya lingkarannya warna merah. Nah, ini sudah muncul merah gitu. Terus ada berikutnya yang tag.
tag box ini ya maksudnya ya. Ini caranya gini, tempel terus di drag. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini misalnya dikasih ini nama, misalnya ini di titik tiganya diklik, ada edit, duplicate, delete, order. Kalau edit berarti nanti diedit ada tulisannya, jadi tulisannya masuk di situ. Duplicate berarti mengcopy, duplicate. Delete berarti hapus. Order ini dari dua, bisa send backward, ini di sebagai backward, di send ke belakang, send to back. Nah, sekarang kita pakai yang edit. Misalnya kita tulis di sini presensi 9A. Oke, kita off kan, di sini muncul ya presensi 9A. Oke. Kemudian ini yang laser itu gunanya untuk ini seperti ini, misalnya untuk menunjukkan presensi. Nah, ini kita ditekan, nah langsung begini. Nah, misalnya ini Haryono sudah hadir, Ananda sudah hadir, misalnya gitu. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang untuk yang berikutnya ada background di sini, set background. Set background kita klik. Untuk backgroundnya sudah tersedia di sini. Misalnya background dari slide ini kita mau dikasih seperti ini, tinggal klik aja. Nah, ini backgroundnya sudah berubah. Atau background lain yang warna biru misalnya, nah udah berubah juga. Atau background yang ada di laptop Bapak Ibu, atau mungkin yang ada di browser, nyari di internet misalnya. Kita coba ya. Ini ada beberapa pilihan, dari upload, by URL, kamera, Google Image Search, Google Drive, Google Photos. Kita coba cari yang Google Image Search ya. Lalu ketik di sini misalnya gambar ungkapan selamat, misalnya ini. Kita klik cari. Nah, sudah ada di sini. Maka tinggal pilih aja mana image yang mau dipilih. Nah, misalnya ini yang bunga-bunga ini, diklik. Lalu di bawahnya ada tulisan set as frame background. Kita klik yang ini ya Bapak Ibu ya, klik. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini backgroundnya sudah ada gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, misalnya Bapak Ibu kok tidak suka yang ini, mau di clear frame juga boleh. Ini di clear frame-nya, dibersihkan kembali, nanti akan bersih semua. Berikutnya Bapak Ibu, untuk halaman 2 tinggal klik ini yang di atas, expand frame bar. Nah, kita mau di depan atau di belakang ya boleh. Misalnya di depan, misalnya ini ya, nambah di depan ya add frame di depannya, nambah add frame di belakang tinggal plus saja ini. Nah, kita klik. Nah, ini ada halaman kosong, ini dinaikkan lagi. Nanti kalau mau kembali ke halaman 1 tinggal klik ini, halaman 2 tinggal ke kanan. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ke halaman 2 misalnya. Kita latihan lagi untuk yang tag box-nya. Misalnya di sini ya, kita tulis ini ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Misalnya kita buat perintah begini. Ini klik 3 tadi ya, edit. Nah, misalnya write congratulations. Nah, ini kalau misalnya nggak cukup, ini bisa ditarik ke kanan. Nah, seperti ini. Artinya adalah tulis ungkapan selamat. Lalu siswa nanti suruh menulis dari HP mereka, misalnya pakai sticky note ya, misalnya congratulations on your success. Nah, titik ini misalnya yang buat Haryo misalnya. Nah, lalu di save. Nah, ini dari HP siswa.
Nah, ini berarti sudah ada yang jawab satu, misalnya Haryo, ungkapannya adalah congratulations on your success, dan seterusnya. Nah, ini bisa dikerjakan siswa menulis dari HP mereka, nanti akan banyak muncul di sini. Ya, mungkin kalau siswanya 30 ya ada 30 jawaban di sini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya adalah ini file ini akan kita share ke siswa. Caranya di sini atau link ini nanti akan kita share ke siswa. Ya, ini klik share. Perhatikan. Nah, ini ada tulisan seperti ini. Nanti kita copy linknya, tapi dengan syarat nanti ini change to anyone-nya diklik ya. Kemudian viewernya nanti ubah ke editor. Nah, ini kemudian di copy linknya ya, kemudian di done. Nah, tadi link sudah tercopy, maka kita share ke classroom siswa, misalnya ke 9A misalnya. Oke, kita buat pengumuman di sini ya. Misalnya kita buat assalamualaikum anak-anak, kita akan belajar bahasa Inggris dengan Jamboard. Nah, silakan buka link ini. Nah, kemudian link tersebut kita tempel di sini. Nah, dikopikan. Nah, sudah add link. Kemudian kalau mau dijadwalkan ya silakan dijadwalkan. Misalnya schedule, misalnya tanggal 30, sekarang 29, berarti besok ya. Besok misalnya jam 9, kayak schedule. Nah, sudah terschedulekan, jadi ditempel di stream ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk tampilan dari laptop siswa sekarang kita lihat di tampilan HP siswa. Oke, kita coba ya. Oke, selamat mengikuti. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat di HP siswa. Tadi linknya sudah di share ke Google Classroom siswa dari kelas 9A. Kita buka coba di bagian forum lah ini. Nah, kita lihat yang save announcement. Kita buka di situ, tadi ada pengumuman. Nah, seperti ini. Nah, kita buka, siswa itu membuka link yang diberikan oleh guru. Kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk tampilan di HP siswa ini akan muncul seperti ini. Untuk yang tadi di laptop itu ada simbol-simbol, di sini juga ada nanti untuk yang pen dan sebagainya. Coba kita kliknya adalah di yang gambar pensil itu di bawah. Nah, nanti aja muncul itu ada ballpoint, kemudian erase, point dan sebagainya. Sticky note tidak kelihatan, maka klik yang plus. Nah, sudah ada sticky note. Kita klik yang sticky note. Nah, nanti untuk tadi kan add presensi ya, maka kita tulis misalnya Siti Aminah misalnya. Nah, Aminah. Nah, terus kita tidak save seperti yang di laptop, tapi menggunakan centang. Nah, ini
Siti Aminah udah muncul di sini ya. Oke, berarti untuk Siti Aminah sudah bisa presensi. Siti Aminah sudah bisa presensi. Kemudian atau yang lain misalnya, coba misalnya ini dari ibaratnya dari HP-nya Fatur misalnya. Oke, kita ketik Fatur. Nah, tinggal dicentang, diklik aja udah muncul. Nah, ini yang sudah melakukan presensi pada hari ini. Nah, gitu Ibu kira-kira. Kalau lihat halaman 2 juga bisa diklik yang anak panah. Nah, ini write congratulations, misalnya Fatur akan menulis jawaban atau ungkapan congratulations, ditulis saja misalnya congratulations on your achievement misalnya. Nah, seperti ini kita. Nah, ini jawaban Fatur sudah ada di sini ya. Tinggal kita merapikan aja mungkin di kanan gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk tampilan yang HP. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, terima kasih. Ini tutorial yang sederhana, mungkin bisa bermanfaat bagi guru dan juga siswa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.